Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, berkumpul lagi kita di malam ini, di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita duduk dengan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di hadapan kita Al-Habib, ketua kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan Al-Habib Agil bin Salim Al-Segaf, dan seluruh habaib atau syaraib yang ada di sini. Mudah-mudahan para habaib kita dikuatkan untuk selalu sabar dalam mendidik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dimudahkan langkah-langkah beliau untuk bisa melangkahkan kita sama-sama menuju ke kakeknya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ada orang tua kita Abah Badruddin dan ketua masjid, Pak Ketua Masjid Nurul Islam Pak Ahmad. Mudah-mudahan semua pengurus Masjid Nurul Islam diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki, diangkat derajat, dikabulkan segala hajat, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan kita resep supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini mengaku cinta tapi buktinya tidak ada. Mengatakan cinta tapi bukti cinta itu harus dengan perlakuan, perbuatan, dan tingkah laku. Kalau hanya orang yang mengatakan cinta dengan mulut, itu bahasanya adalah omong doang. Tanpa ada di hatinya pengakuan cinta tersebut diiringi dengan gerakan dan pujian-pujian, tidak bakalan orang itu merasakan yang namanya cinta. Tapi hati-hati dengan cinta. Kalau sudah terjatuh akan sakit, namanya aja jatuh cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau sudah cintanya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada apapun, berupa apapun, pasti kalau sudah Allah mencintai, mata kita dijaga oleh Allah, langkah kaki kita dijaga oleh Allah, telinga kita dijaga oleh Allah, penglihatan kita dijaga oleh Allah, semua anggota badan kita akan dijaga oleh Allah kalau Allah sudah cinta kepada kita. Ada resep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habbul a'mali ilallah, ada perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan kita atau amal ibadah kita, perbuatan kita yang sangat disenangi oleh Allah. Apabila sudah mengerjakan hal tersebut, Allah akan senang, Allah akan cinta. Apa itu? As-salatu li waqtiha. Salat pada tempat waktunya. Di dalam salah satu kitab syarah daripada Arba'in Nawawi, namanya kitab Jauharatul Lu'luhiyah. Apa sih yang dikatakan orang itu sholat pada tepat waktunya itu gimana sih? Di situ beliau mengatakan dalam syarah tersebut, yaitu adalah orang yang menjaga sholat sehingga jangan sampai keluar daripada waktunya. Itu sudah paling minimal. Kalau sholat zuhur
dilakukan di waktu zuhur, jangan sampai dilakukan di waktu asar. Asik main game, nah, asik main PS, azan aja ndak dengar, tapi kalau suruh gol teriak main PS. Ya, ada yang dengan kesibukannya, pekerjaannya, ketika azan seakan-akan tidak mendengar tuli akan panggilan dan seruan yang dipanggil, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk memanggil daripada seruan tersebut. Makanya dikatakan semua ayat tersebut hafal, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Semua hafal ayatnya. Tapi paham makna untuk yang dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang senang memotong-motong ayat. Dikatakan fawailul lil musallin, nah celaka bagi orang yang salat. Nah, bagi orang salat itu sudah celaka. Ya. Ada yang kadang-kadang memotong ayat seperti itu. Kita aja sholat katanya celaka masih, apalagi tidak sholat. Ya, dipotong, sambungannya tidak disambungkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celaka itu? Neraka wel itu siapa yang bisa merasakan yang akan dimasukkan ke neraka wel tersebut? Yaitu adalah orang yang dia alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka melakukan sholat dalam keadaan lalai, yaitu kata para ulama mengundur-undur waktu sholat sampai keluar waktu sholat. Ya, maka dari itu di hari kiamat kelak itu ada beberapa rombongan. Dikatakan orang nanti di surga itu ketika mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu nanti ada rombongan yang datang seperti cahaya matahari. Rombongan tersebut dilihat oleh malaikat, ditanya oleh malaikat, "Man antum?" Siapa kalian? Kata para malaikat, "Nahnul muqimina wal muhafidina shalah." Kami adalah orang-orang yang menjaga dan selalu mendirikan sholat. Kok kalian bisa mendapatkan cahaya yang sangat besar seperti cahaya matahari? Bagaimana cara kalian menjaga sholat? Mereka mengatakan, kami ketika sebelum masuk waktu daripada waktu adzan, kami sudah berwudu dan duduk di masjid sebelum adzan sampai mengerjakan sholat. Jadi dia sudah sholat di dalam masjid sebelum waktu-waktu masuk waktu sholat. Misalkan dia mau sholat asar 3:30, jam 3 sudah di masjid. Nah ini kelak di hari kiamat dia rombongannya seperti orang yang cahayanya terang seperti matahari. Datang lagi satu rombongan, setelah dimasukkan datang lagi rombongan, ada yang rombongan cahayanya seperti rembulan di kala purnama. Ya, rombongan tersebut ditanya, "Man antum?" Siapa kalian? Kata para malaikat. Kata mereka, "Nahnul muqimina wal muhafidina 'anis shalah." Kami ini dulu di masjid, di mana di waktu di dunia mereka ya orang-orang yang sholat itu nanti di akhirat bangga dengan sholatnya mereka. Mereka bangga mengatakan dengan lantangnya, kami ini adalah orang yang mendirikan sholat dan menjaga sholat. Bagaimana kalian menjaga sholat sehingga mendapatkan keutamaan seperti ini? Kata mereka, kami ini sebelum waktu azan kami masih wudu, pas waktu azan kami baru masuk ke dalam masjid. Makanya kami setiap hari mendapatkan keutamaan seperti cahaya rembulan ketika purnama. Disuruh malaikat masuk, terakhir ada lagi rombongan yang ketiga, cahayanya seperti bintang. Cahaya seperti bintang ini hanya ditanya, "Man antum?" Siapa kalian? Kata mereka, "Nahnul muhafidina 'anis shalah wal muqimina 'anis shalah." Kami ini orang yang selalu menjaga salat dan selalu mendirikan salat.
Bagaimana kalian mendapatkan keutamaan seperti ini? Kok kalian berjalan seperti cahayanya bintang di malam yang gelap? Kata mereka, kami mendapatkan seperti ini orang ketika adzan kami masih wudu. Orang adzan Allahu Akbar baru wudu, ini mendapatkan cahaya seperti apa? Bintang di langit. Ini kebanyakan kita kayaknya. Orang azan ya baru datang ke masjid baru wudu. Untung juga masih ada cahayanya daripada tidak sama sekali, Bang. Ya. Tuh bagaimana orang yang tidak sholat? Orang tidak sholat surga aja tidak melirik, tidak bakalan melihat orang yang tidak sholat, apalagi cahayanya redup, tidak ada cahaya sedikit pun. Nah, dari itu kalau mau dapat cinta, pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah, amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah sholat pada tepat waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, kita semua masih ada punya orang tua, baik ada yang hidup atau yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal jangan sampai lupa untuk selalu mendoakan orang tuanya. Ziarahi kuburnya, tidak boleh Ustaz. Iya. Apalagi pian datang ya Habib Ali. Habib Ali kemarin cerita mana? Kata Habib Ali, orang kalau datang ziarah kubur, ya, ziarah kubur, mendoakan orang yang dikubur, Habib ya. Orang ziarah di kubur tidak boleh. Orang ziarah di kubur itu tidak boleh. Bagaimana kalau dia datang ziarah kita kubur yang tidak boleh? Ini maling cerita. Terus saya balas juga, Bib, emang sama orang kalau nikah satu kampung itu tidak boleh. Kita nih punya istri satu kampung tidak boleh. Satu aja kata Wali, apalagi sekampung. Ya. Dan mendoakan orang mati juga tidak boleh. Kan doakan orang mati mudahan kematian tidak boleh, haram hukumnya. Doakan umur panjang, sehat, murah rezeki, itu yang boleh. Ya. Nah, datang ke kuburan orang tuanya, ndak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, ndak bisa sebulan sekali, setahun sekali, ndak bisa setahun sekali, ndak lama sampein sekubur sama orang tua. Ziarahin orang tua yang sudah meninggal, jangan lupa selalu untuk mendoakan. Bagi yang masih hidup, selalulah berbakti kepada orang tua. Untuk masih waktu terakhir, apa amal yang paling dicintai oleh Allah yang terakhir itu adalah apa? Jihad fisabilillah. Ya, berperang di jalan Allah. Sekarang perang tidak ada. Yang jelas apa? Kita jihad dengan hawa nafsu kita. Jihad dengan hawa nafsu kita. Karena jihad yang paling berat, perang yang paling berat itu bukan perang menawan rindu atau melawan daripada untuk menjaga maksiat kepada Allah. Yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Contoh banyak. Ini apalagi kita ada pengajian, mau di rumah nonton TV enak-enakan, mau duduk pengajian, nafsu maunya nonton TV. Ya, tapi kebaikan ada di masjid, akhirnya duduk aja di masjid. Apa? Susah melawan hawa nafsu. Kadang-kadang mau makan sepiring, dua piring, tiga piring, empat piring. Kalau kurang lagi piring-piringnya dimakan. Nah, yang jelas kalau sekarang jihad sudah tidak ada di jalan Allah, jihad hawa nafsu kita datang melangkahkan kaki kita untuk ke majelis ilmu, itu sangat luar biasa pahalanya dan paling dicintai oleh Allah. Nah, yang singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.